Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan Kompas Bisnis di awal pekan ini mengangkat soal yang satu ini, Saudara. Ekonomi tumbuh di atas 5%. Ini asing mulai masuk ke pasar saham Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026 ini tampaknya jadi sentimen positif di pasar saham Indonesia. Selain market yang ditutup hijau pada perdagangan pekan lalu, asing juga tercatat mulai masuk pasar saham Indonesia. Meski demikian, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih alias net sell di sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps. Ini menandakan pelaku pasar masih mencermati kualitas dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengaruh nyata pada ekonomi real di lapangan. Kita lihat dulu perkembangan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 di data berikut. Ya, Saudara, Badan Pusat Statistik ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2026 ini sebesar 5,29%. Namun kalau kita bandingkan pada kuartal pertama, ini lebih tinggi di 5,61%. Ini tetap tumbuh di kuartal 2 ini di 5,29, namun melambat dibandingkan kuartal pertama, Saudara. Ekonomi kuartal 2 ini dipengaruhi oleh tekanan global, terutama sejak meletusnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini mendorong lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya rantai pasok dunia seiring ditutupnya Selat Hormuz. Sementara faktor pendorong dari sisi produksi, lapangan usaha, pengadaan listrik dan juga gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97%. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menanggapi rilis BPS soal data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026. Menteri Keuangan menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% masih cukup baik di tengah tekanan ketidakpastian global dan lonjakan harga minyak dunia. Melambat di tengah harga minyak dunia yang tinggi kan. Di Q2 kan sebetulnya harga impact dari global uncertainty yang maksimal di situ kan. April, Mei, Juni ketika harga minyak dunia tinggi dan lain-lain. Jelas ekspor segala macam terganggu kan, nggak optimal lah. Kita bisa tembus 5,29 itu udah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian, termasuk tadi menambah uang di perekonomian, menekan bunga deposito, menekan bunga yang diminta oleh SMP di bawah keuangan untuk turun ke level yang rendah sehingga perbankan bisa naruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah gitu. Sama halnya dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menilai pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua sebesar 5,29% sudah cukup baik, meskipun tidak ada momentum yang mendorong konsumsi masyarakat. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini juga di antara negara lain termasuk di ASEAN itu salah satu adalah salah satu yang top. Lalu dengan tumbuhnya ekonomi di kuartal 2 lebih dari 5%, apakah sudah menarik minat asing masuk ke pasar saham Indonesia? Kita lihat data, Saudara. Nah, ini dia, ini arus dana asing di tahun ini, tahun 2026, di mana apabila kita melihat tercatat pada 7 Agustus ini ada asing yang masuk ke pasar saham Indonesia sebesar 1,24 triliun. Tapi kalau kita melihat angkanya, ini terbilang cukup besar secara harian karena angka ini tercatat hanya 1 hari di tanggal 7 Agustus ataupun di perdagangan hari Jumat kemarin. Sementara selama sepekan ini masih tercatat outflow
sebesar 791 miliar rupiah, dan secara tahunan ataupun secara year to date begitu maksud saya, dari Januari hingga ke bulan ini, tepatnya di perdagangan pekan lalu, ini yang keluar dari pasar saham Indonesia ini sebesar 72,53 triliun rupiah. Artinya jika kita melihat transaksi asing di perdagangan Jumat pekan lalu, masih ada optimisme karena masuk di tanggal 7 Agustus di pasar saham Indonesia tepatnya, namun tampaknya pekerjaan rumah Indonesia untuk menarik minat asing masih sangat banyak, mengingat dari awal tahun dana asing yang keluar sangat besar sebesar 72,53 triliun rupiah. Masuknya asing ke pasar Indonesia apakah mengalir ke saham-saham berkapitalisasi besar? Kita lihat ke data berikutnya. Ya, ada yang masuk, ada juga yang keluar. Kalau kita melihat data berikut ini, ada sejumlah emiten berkapitalisasi besar begitu yang masuk terlebih dahulu. Saya perlihatkan untuk Anda, ini ada beberapa, ada Brand, ada juga Bank Rakyat Indonesia, ada juga Bank Mandiri. Di mana Brand mencatatkan inflow asing ini sebesar 23,2 miliar rupiah pada perdagangan satu hari di hari Jumat pekan lalu. Sementara BRI yang masuk asing sebesar 82,68 miliar rupiah. Sementara Bank Mandiri ada dana asing yang masuk pada satu hari Jumat pekan lalu di 43,48 miliar rupiah. Sementara BCA begitu tercatat ada net sell yang nominalnya cukup besar di 214,98 miliar rupiah. Sementara emiten-emiten lain juga ini mencatatkan net sell begitu ada di 67,3 miliar rupiah di Aman Mineral, sementara Telkom di 96,69 miliar rupiah, dan Astra Indonesia ini mencatatkan dana asing yang keluar juga di 24,78 miliar rupiah. Jadi angka-angka ini saudara mengartikan apa? Ini menunjukkan pelaku pasar belum sepenuhnya menjadikan data pertumbuhan ekonomi sebagai katalis utama investasi. Lalu bagaimana dengan kinerja IHSG? Kita lihat ke data berikutnya. Ya saudara, IHSG menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu, melanjutkan tren positif meski pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen global jelang penutupan pekan. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, kita lihat pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, di mana IHSG ini berada di level 6.406. Ini naik 1,04% atau naik 65,94 poin begitu. Apabila kita tarik lebih jauh lagi selama satu pekan, ini kita lihat bahwa di hari Senin IHSG masih berada di level 6.234, naik tipis di hari Selasa di 6.319, kemudian naik lagi saudara di 5 Agustus di 6.000 ataupun di level 6.351, turun sedikit di hari Kamis 6 Agustus di 6.343, dan naik di hari Jumat 7 Agustus di 6.409 atau secara seminggu ini naik sekitar 2,78%. Meski ditutup positif, pelaku pasar tetap mewaspadai sentimen dari Wall Street yang ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya, dan pelemahan ini terjadi seiring penguatan indeks dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, selain rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 2, perhatian investor juga tertuju pada rilis cadangan devisa Indonesia periode Juli 2026. Dan saudara, seberapa besar pengaruh rilis pertumbuhan ekonomi hingga cadangan devisa yang turun akan membayangi laju IHSG secara jangka pendek dan jangka panjang? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Saudara, seberapa besar pengaruh rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 mengatrol IHSG? Apakah tren laju indeks akan kembali positif? Pada pekan ini kita bahas bersama Akil Triadi, Senior Research Analyst Pandin Sekuritas. Selamat pagi Mas Akil, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Akil, ini kan kita lihat ada rilis BPS soal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 pada pekan lalu. Apakah ini jadi sentimen utama lajunya IHSG pada penutupan perdagangan Jumat lalu atau sebetulnya ada sentimen lain? Iya, betul. Jadi pertama adalah rilis GDP di kuartal 2 tahun 2026 yang memang ini berada di atas estimasinya konsensus, atau artinya ada di atas estimasi para pelaku pasar ya. Jadi itu yang menjadi penyebab bahwa IHSG terjadi penguatan. Selain itu juga ada ini terkait isu ya, terkait MSCI yang memang akan mengumumkan terkait dengan daftar terbaru
indeksnya mereka. Namun ini bukan berarti yang ada di Indonesia ya, ini hanya secara global. Kami melihatnya memang Indonesia masih dalam kondisi di freeze, bahkan nanti sampai di bulan November itu akan diumumkan apakah MSCI ini masih akan terus melakukan freeze-nya atau tidak ya. Jadi sebenarnya menjadi katalis utama adalah terkait dengan GDP kita. Terus juga yang menjadi concern utama para investor adalah terkait rupiah. Nah, rupiah ini penting gitu ya. Ketika kita melihat dari rupiah sekarang sudah menguat, bahkan di 17.800, 17.900-an ini menjadi sinyal positif juga bahwa memang pressure dari eksternal ini sudah mulai mereda, sehingga market kita terjadi penguatan di pekan kemarin. Dan patut dicermati juga terkait dengan inflow ya. Memang kita lihat asing sudah mulai kelihatan masuk gitu ya beberapa kali, cuman kami melihatnya ini masih keluar masuk gitu. Kita mungkin bisa bicara di hari kemarin, di hari Jumat ada inflow ke banking gitu ya, ke BRI. Tapi kalau kita melihat di beberapa hari belakangan, beberapa bank juga yang besar-besar kayak BCA, BMRI itu juga ada inflow tuh masuk. Cuman kita melihatnya ini kok asing masih keluar masuk gitu ya. Pas kemarin hari Jumat BRI ada net buy, sementara BCA-nya net sell gitu. Jadi kita melihatnya asing pun juga masih nampaknya ragu-ragu gitu ya, belum begitu firm banget untuk masuk ke market kita. Jadi kami poinnya masih wait and see ya terkait dengan market. Bagaimana tensi geopolitik menjadi acuan utama kita juga, kapan ini akan selesai. Dan kedua, MSCI. Ketiga ya memang pertumbuhan GDP ataupun juga domestik, terkait berita-berita domestik baik itu GDP, inflasi, suku bunga, itu menjadi yang perlu dicermati oleh para investor ke depan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan net buy dan juga net sell di setiap emiten termasuk big caps gitu seperti yang tadi saya bacakan, Mas Akil, kita bahas dulu secara global. Apa dinamika yang membayangi laju IHSG pekan ini? Kita ketahui ada penguatan indeks dolar dan juga ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Seberapa besar ini akan berpengaruh termasuk ke laju IHSG paling tidak secara jangka pendek? Iya, memang secara jangka pendek ini akan cukup berpengaruh kepada IHSG kita yang memang kelihatannya hari ini pun juga terjadi penguatan. Dan memang kalau kita melihat ketika posisi di eksternal, di global gitu ya, terkait perang mereda, itu menjadi concern utama investor sebenarnya. Kalau perang ini terjadi mereda, ini akan membuat dari para investor happy gitu ya. Dan yang memang bisa dilihat adalah beberapa poinnya adalah terkait dengan harga minyak ya. Kalau harga minyaknya melemah, biasanya indikasinya memang dari perang itu mereda. Cuman kalau nanti harga minyaknya once ada kenaikan signifikan langsung ngejam gitu ya, itu artinya memang tensi kembali naik. Jadi market kita sangat terpengaruh ya terkait dengan perang itu. Jadi kalau memang tensinya masih naik turun, ya kita belum bisa bilang bahwa ini waktunya beli, ini waktunya jual. Jadi kita masih wait and see, dan memang kami advise kepada nasabah-nasabah kami juga bahwa kita lebih baik short term trading, karena memang itu yang menjadi salah satu paling menguntungkan saat ini, karena kita bisa beli dan jual ketika harga saat ini volatile gitu. Dan terkait juga indeks dolar, terkait juga hari ini rupiah yang memang terjadi penguatan, itu juga menjadi indikasi bahwa inflow dari asing itu juga sudah mulai masuk, walaupun kita melihat inflow-nya ini tidak begitu cukup kuat karena beberapa kali asing juga masih net sell ke saham-saham banking. Jadi mungkin mereka juga menggunakan metode yang sama ya dengan kondisi saat ini, ya kita gunakan short term trading gitu. Oke, ini kalau kita lihat juga Mas Akil, asing mulai masuk pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu di all market sebesar 1,24 triliun rupiah. Sementara kalau kita tarik lebih jauh selama sepekan ini justru net sell begitu sebesar 700 miliaran rupiah. Sebetulnya kalau melihat ini, apa pemicunya, apa yang dilihat asing selama sepekan terakhir? Ya, memang pertama kepastian terkait dengan MSCI itu juga menjadi salah satu pendorong. Kita kan juga waktu itu beberapa lembaga rating juga tone-nya lebih positif gitu ya untuk di kita stable gitu outlook-nya. Sementara ada beberapa lembaga rating lagi ataupun juga indeks kayak MSCI ataupun juga S&P dan lain-lain, kalau itu nanti posisinya kembali positif ataupun juga normalize, itu akan menjadi katalis positif kita nanti sampai dengan MSCI mengumumkan di bulan November. Kedua, memang
dari sisi perbaikan market kita ya, kita tahu MSCI kan concernnya terkait dengan keterbukaan informasi, itu juga sudah dilakukan. Ketiga memang terkait dengan perbaikan dari sisi government. Nah, kita lihat kan beberapa efisiensi sudah dilakukan, MBG sudah dipangkas gitu ya, beberapa memang katalisnya positif juga nih di domestik, walaupun kita tidak melihat secara jangka panjang ini akan untuk pertumbuhan GDP, untuk keinginan dari investor pun juga ini kan lebih kepada trust ya. Ini belum begitu maksimal. Tapi kita melihat kalau by kuartal ini memang sudah ada sedikit perbaikan dari government yang memang saat ini setengah berjalan. Jadi itu menjadi salah satu katalis positif. Makanya kita lihat juga bagaimana pemerintah mengendalikan rupiah saat ini sudah menguat. Ini juga sudah cukup bagus dan ini juga menjadi trust kepada investor. Tinggal kita melihat bagaimana konsistensi dari pemerintah ini sendiri ke depan. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan lagi ya untuk investor. Karena kita tiba-tiba kemarin ada DSI pada para pejabat ataupun juga pada pengusaha ya, pengusaha yang memang itu kan langsung shock gitu ya, wah ada apa lagi di DSI, wah ada apa lagi kenaikan biaya impor, biaya ekspornya mereka gini. Nah jadi itu yang menjadi gangguan juga ya kepada siklus ataupun juga siklus investasi di Indonesia. Jadi kami sih berharapnya memang dengan adanya perbaikan dari sistem government ini juga akan posisinya juga akan positif pelaku industri ataupun juga pelaku investor. Oke, ada konsistensi pemerintah dan juga kepastian di pemerintah termasuk penguatan rupiah yang turut menjadi bahan pertimbangan dari investor asing untuk memasukkan uangnya ataupun dananya ke pasar saham Indonesia. Namun kalau kita melihat perdagangan hari Jumat lalu, Mas Akil, ini asing tampaknya menjual sejumlah saham katakanlah big caps gitu, bisa ditampilkan di layar kaca juga grafiknya, di mana sejumlah emiten ini di big caps ada yang masuk, ada yang keluar. Justru kalau kita lihat di sektor keuangan, Mandiri dan BRI ini justru ada inflow, sementara BCA ini ada net sell begitu. Sementara Telkom dan juga Astra Indonesia juga mencatatkan net sell. Mengapa ada perbedaan meskipun dalam satu sektor, Mas Akil? Ya, balik lagi ya kepada bagaimana siklus investasi dari asing ini sendiri ya. Karena kami melihat bahwa mereka yang belum firm ibaratnya kepada market kita, oh oke, ini waktunya beli, ini waktunya masuk ke market Indonesia. Jadi mereka kami melihat bahwa ada tendensi mereka juga masih wait and see dan mereka melakukan short term trading karena BCA kita lihat memang kemarin di net sell. Tapi kalau kita melirik beberapa hari belakangan lagi ya ataupun juga beberapa minggu belakangan itu net buy-nya adalah ada di BCA gitu ya. Jadi kami melihatnya kondisi dari asing juga masih keluar masuk itu juga menjadi salah satu pertanda bahwa asing juga masih short term trading kok. Dan kalau pertanyaannya juga kenapa asing begitu penting gitu ya, ya memang itu mereka punya liquidity yang cukup besar kepada market kita ya, ketika dia masuk itu bahkan bisa menggerakkan satu harga saham secara cukup signifikan gitu. Bahkan kalau kita lihat kemarin kayak saham-saham yang ada konglo ya, misalnya kayak DCSA, Brand atau BRPT gitu, dia masuk sebagai paling top tiernya net buy dari asing, itu kenaikan harga sahamnya cukup signifikan dan biasanya akan diikuti oleh retail-retail dari domestik. Nah, jadi kita melihat memang asing punya peranan penting terkait dengan market kita ya. Dan kalau kita bicara secara year to date dari Januari sampai dengan saat ini, asing itu masih net sell bahkan sekitar 70 triliun. Ini lebih besar dibandingkan net sell pada 2020 lalu pas lagi COVID. Itu kalau nggak salah 2020 sekitar 40-an triliun. Jadi kalau kita bicara net sell asing ini udah gede banget nih, sekarang udah 70-an triliun. Artinya mungkin secara downside risk, artinya untuk ISG turun lagi, probabilitasnya masih cukup kecil ya. Tapi balik lagi kita melihat bahwa faktor dari MSCI, faktor dari ketegangan geopolitik itu masih jadi salah satu concern. Jadi artinya apa? 2026 ini sekitar 70-an T itu lebih besar dibandingkan 2020. Apakah artinya 2026 ini marketnya lebih jelek gitu ya? Enggak juga. Ternyata memang kalau kita membedah lagi gitu ya, banyak investor-investor sekarang masih dominasinya adalah di domestik. Jadi banyaknya pertambahan dari jumlah investor di Indonesia, terutama untuk di retail, itu menjadi katalis positif juga ya. Jadi pun kita tidak terlalu bergantung dengan asing saat ini, tapi secara data asing masih cukup berkontribusi untuk market kita agar lebih menarik seperti itu, Mas ya.
Oke, jadi penambahan retail ini menjadi katalis positif di pasar saham Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya Mas Akil, ke depan momentum apa saja yang harus diantisipasi oleh investor termasuk retail, mengingat juga pada akhir pekan nanti akan ada pidato presiden dan juga pembacaan nota keuangan? Ya, ini memang yang menjadi banyak ya dari para investor retail bilang bahwa ketika ada pidato presiden ini cukup mengkhawatirkan ya untuk ISG kita. Dan kalau kita melihat bahwa itu beberapa scenes ya itu memang terjadi gitu ya, bahwa ketika ada pidato marketnya memang cenderung agak lebih goyang gitu ya, karena memang khawatir dari pernyataannya akan ada menimbulkan beberapa kebijakan ataupun juga kepada industri ya. Ini akan kurang positif gitu. Namun kita melihatnya memang secara global ataupun juga secara luas gitu kita melihatnya bahwa yang menjadi cernaan oleh investor adalah ini kapan selesai perangnya gitu ya. Terus juga terkait dengan MSCI ini kapan sih kita dibuka lagi. Dia pengen tahu nih, investor pengen tahu dari indeks MSCI ini setelah nanti dibuka freeze-nya saham-saham apa lagi nih yang akan dimasukkan ke dalam indeks MSCI. Karena kan kita tahu beberapa yang sudah masuk HSC, High Concentration List dari Bursa Efek, itu sudah dikeluarkan gitu ya dari MSCI. Berarti kan harusnya ada penggantinya gitu ya. Dan ini memang yang masih dicari-cari oleh investor. Saham apa ya kira-kira yang masuk ke MSCI itu akan diambil peluangnya oleh para investor. Jadi beberapa saham kayak misalnya kemarin ada dari Cuan, dari Desa naik gitu ya. Mungkin juga itu akan menjadi spekulasi daripada investor. Jadi kita melihat sentimennya secara short term kita melihat sampai November. Jadi kita bikin time frame-nya sampai November. Apa yang akan terjadi? Pertama pasti geopolitik itu juga masih menjadi yang harus dicermati dalam-dalam oleh investor. Gampangnya adalah kita lihat aja harga minyak ya. Jadi ketika harga minyak naik, oh berarti tensinya lagi naik nih, kita tinggal cari beritanya gitu ya. Terus kalau harga minyaknya turun ataupun juga landai, wah ternyata mulai mereda nih. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk bisa coba masuk pelan-pelan dengan secara short term ya. Kembali lagi bukan untuk yang jangka panjang karena finalnya kami melihat masih nanti di bulan November gitu ketika kita apakah akan dibuka ataupun juga akan masih di freeze dari MSCI. Karena kalau sudah dibuka gitu freeze-nya, ini adalah momentum yang cukup baik untuk kita coba hold dulu dari saham yang kita punya. Jadi itu yang menjadi katalis saya. Terutama tadi posisi di poin ketiga terkait dengan government, ini juga kita lihat sebenarnya tone-nya tidak begitu yang buruk-buruk banget ya, karena beberapa sentimen ataupun juga beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang memang ini sudah ternormalize gitu ya. Dan daripada investor ini juga sudah melihat, oh ini sudah paham gitu arah kebijakannya mau kemana, tinggal pengimplementasiannya. Yang memang ini banyak juga perdebatan terkait dengan bagaimana pengimplementasian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu apakah nanti akan positif atau negatif ya. Padahal secara konsepnya itu bagus banget gitu ya, sebenarnya maksud dan tujuan. Cuman secara implementasi masih perlu diperhatikan. Jadi kami melihat sentimen secara jangka pendek, entah itu sampai nanti akhir tahun 2026, itu masih mix gitu ya, masih ada akan naik turunnya karena kita masih terpengaruh juga terkait dengan investor asing, nilai tukar dan juga bagaimana posisi tensi geopolitik itu akan mendorong dari juga inflasi dan bahkan nanti ujungnya nanti ke suku bunga kita apakah akan tetap stay di angka sekarang, which is ini cukup tinggi suku bunga saat ini karena emiten-emiten yang memang ada impact kepada suku bunga sangat terdampak ya. Contohnya properti, kita lihat properti harga sahamnya hampir turun semua gitu ya, karena suku bunga tinggi sedikit gitu ya, yang memang akan membeli dari hunian-hunian melalui KPR. Jadi itu sangat berpengaruh ya, bagaimana sentimen global dan juga sentimen dari domestik. Oke, banyak sekali yang perlu diantisipasi dan diperhatikan oleh investor. Ada katalis dari domestik maupun secara global, termasuk yang harus diperhatikan MSCI yang masih memfreeze dan kemungkinan akan juga merilis nanti, mengumumkan pada November nanti. Baik, terima kasih Akil Triyadi, Senior Research Analis Pandin Sekuritas atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis.